Baik Pak, saya di sini Christian Rufinius Nangga dari kelas Laurentius 8. Saya ingin menjelaskan tentang kebijakan ekonomi liberal di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1957. Yang pertama itu adalah latar belakang yang ditetapkan setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tahun 1949. Pemerintah menganut sistem ekonomi liberal atau kapitalis karena mengikuti model barat dan dipengaruhi kondisi politik parlementer. Ciri-ciri yang pertama itu ada pemerintahan memberi kebebasan luas pada pihak swasta termasuk bangsa asing. Yang kedua, perdagangan internasional sangat terbuka. Yang ketiga, negara kurang campur tangan dalam pengaturan ekonomi. Yang keempat, dominasi modal asing, terutama Belanda yang masih sangat kuat. Yang ketiga, ada kebijakan utama. Kebijakan pertama itu adalah konferensi meja bundar atau KMB. Indonesia harus melanjutkan pembayaran hutang ke Hindia Belanda. Yang kedua, konsep ekonomi pasar bebas. Banyaknya perusahaan dan perkebunan tetap dikuasai oleh bangsa asing. Yang ketiga adalah Gunting Syafruddin pada tahun 1950. Pemotongan nilai uang untuk menekan inflasi. Yang selanjutnya program Benteng pada tahun 1950 untuk memberikan kesempatan pengusaha pribumi, tapi hal tersebut kurang berhasil. Yang selanjutnya ada gerakan Alibaba, kerjasama perusahaan pribumi atau Ali dan non pribumi atau bangsa asing yang sering disebut Baba. Yang keempat, dampaknya pada pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi tidak stabil. Yang kedua, ketergantungan pada modal asing sangat tinggi. Yang ketiga, kesenjangan sosial makin besar. Yang keempat, menimbulkan ketidakpuasan sehingga lahir gagasan sistem ekonomi lain atau ekonomi terpimpin sejak tahun 1957. Intinya, kebijakan ekonomi liberal memberi kebebasan pasar, tapi malah membuat ekonomi Indonesia dikuasai bangsa asing dan menimbulkan ketidakadilan, pada akhirnya diganti dengan ekonomi terpimpin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.